Halo semua, kali ini kita akan bahas film animasi buat kalian pecinta animasi, khususnya Donghua. Apa itu Donghua? Donghua adalah animasi buatan Cina sama seperti anime dari Jepang. Buat kalian yang belum tahu alur cerita Battle Through the Heaven, nanti kita akan coba jelasin. Animasi Donghua ini sudah sampai 5 season dan yang kali ini kita akan bahas adalah episode spesial perjanjian 3 tahun. Kuilah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Adegan dibuka dengan memperlihatkan main karakter yakni Xiaoyan yang datang ke sekte mistik Lot untuk memenuhi tantangan Nalan Yanran 3 tahun lalu, di mana keluarga Xiao dipermalukan dengan penolakan pertunangan yang dilakukan oleh Nalan Yanran. Hal itu membuat Xiaoyan marah karena Yanran telah mempermalukan keluarganya hingga ia pun terpaksa menyetujui perjanjian tersebut. Nah, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu untuk membalaskan dendamnya kepada Yanran. Di sisi lain, Yanran yang juga masih batu tidak mengakui kesalahannya dan bersiap melawan Xiaoyan. Tak lama muncul suara dari wakil ketua yang bernama Yun Leng dan mengatakan bahwa pertandingan ini hanya bertujuan untuk belajar. Namun, Xiaoyan yang marah ingin pertarungan ini menjadi pertarungan hidup dan mati. Hal itu sontak membuat semua orang tercengang dan di sana ada beberapa penonton, diantaranya ada Jialao yang merupakan penjaga kekaisaran Jiama, ada juga Lord Fama yang merupakan ketua alkemis kekaisaran Jiama, Haipodong kaisar es yang berteman dengan Xiaoyan, Nalanji yang merupakan kakek Yanran dan lain-lain. Tak lama pertarungan pun pecah dan langsung memperlihatkan jual beli serangan. Xiaoyan dengan pedang besarnya berusaha menghindari serangan Yanran dan ketika Xiaoyan terkena serangan, seketika kecepatan Xiaoyan bertambah karena pedang yang berat telah ia lemparkan. Yanran pun berhasil terkena serangan walaupun tidak fatal. Pertarungan pun semakin serius dengan Yanran yang terus menyerang dengan kecepatan tinggi. Namun, dengan satu hentakan kaki Xiaoyan, serangan itu dapat dihentikan. Seketika, seorang tetua di sana merasa pernah melihat hal tersebut. Kembali ke pertarungan yang akhirnya Yanran mulai mengeluarkan kemampuan aslinya. Begitu juga dengan Xiaoyan yang seketika terlihat memiliki armor doki melapisi tubuhnya. Saling serang di antara mereka pun segera berlangsung dan saking hebatnya aura pertarungan dapat dirasakan oleh penonton. Yanran pun berhasil dijatuhkan oleh serangan dari Xiaoyan yang membuat dirinya mengeluarkan teknik pamungkasnya. Tak mau kalah, Xiaoyan pun menelan pil api ungu dan seketika mengeluarkan api ungu di tangan kanannya. Hal itu membuat semua penonton kaget dan merasa pernah melihat api tersebut. Tak lama, Xiaoyan mengeluarkan api hijau di tangan kirinya yang membuat semua orang semakin terkejut. Bahkan kakek Yanran pun menyadari bahwa api hijau tersebut dimiliki oleh orang yang pernah menyembuhkannya dari racun mematikan. Semua yang ada di sana merasa pernah bertemu dengan Xiaoyan yang memang pernah berganti identitas menjadi Yan Xiao. Kemudian terlihat Xiaoyan menyatukan kedua api yang membuat mereka semakin tercengang. Saat yang bersamaan, Yanran juga menyadari bahwa Xiaoyan adalah Yan Xiao. Hal itu membuat Yanran galau karena ternyata Yanran menyimpan rasa terhadap Yan Xiao. Namun, Yanran tak ingin membiarkan perasaannya mengganggu pertarungan dan mulai menyerang. Terlihat Xiaoyan membentuk bunga teratai yang kemudian dilemparkan ke arah Yanran dan terjadilah benturan. Seketika bunga teratai Xiaoyan membesar di mana efek dari serangan tersebut dapat menghancurkan area sekitar.
Melihat serangan itu, seorang tetua berkata bahwa Xiaoyan adalah Do Huang yang pernah menyerang dirinya. Di sisi lain, Yanran yang sudah terluka pun harus rela kalah dari Xiaoyan. 结束了，输错说对已经没有了任何意义。该死的小子！ Setelah pertandingan, Xiaoyan pun menunjukkan belas kasihannya terhadap Yanran. Di sini Yanran meminta maaf kepada Xiaoyan beserta keluarganya dan hendak bunuh diri. Xiaoyan dengan bijaknya mengatakan bahwa anggaplah semua ini adalah pelajaran dan membakar surat perjanjian tersebut. Setelah itu Xiaoyan pun memutuskan untuk pergi dan tak lama Xiaoyan ditahan oleh Yunleng. Lalu terlihat tetua yang tadi berkata kepada Yunleng bahwa ia yakin Xiaoyan lah Do Huang yang telah membunuh Mo Cheng. Kemudian tetua itu menjelaskan bahwa Xiaoyan adalah Do Huang yang membunuh Mo Cheng dengan menggunakan penggabungan api putih. Sontak semua tercengang karena memang Xiaoyan saat menjadi Yan Xiao sempat menggunakan api putih dalam turnamen alkemis. Xiaoyan pun tidak menanggapi tuduhan tersebut dan memilih untuk pergi. Yunleng yang kesal memerintahkan para murid dan tetua untuk menghentikan Xiaoyan. Tak tinggal diam, Xiaoyan pun segera kabur dan dihalangi oleh 3 tetua. Saat Xiaoyan mulai terdesak oleh kurungan 3 tetua, tiba-tiba area sekitar membeku dan muncullah Hai Bodong di samping Xiaoyan. Melihat hal itu, Yunleng pun segera memerintahkan anak buahnya membentuk dinding pertahanan agar mereka tidak bisa kabur. Seketika terjadilah pertempuran antara Hai Bodong melawan 3 tetua. Tak lama Yunleng yang geram pun turun tangan untuk menangkap Xiaoyan. Saat akan tertangkap, tiba-tiba muncul kilatan warna-warni yang membuat semua kaget. Kemudian muncul ular kecil perwujudan dari roh Ratu Medusa dan Xiaoyan meminta tolong untuk mengalahkan Yunleng. Seketika ular itu pun berubah menjadi besar dan memiliki kekuatan setara dengan Do Wang. Melihat hal itu, Yunleng pun bersiap dengan zirah yang melapisi tubuhnya. Yunleng yang kepayahan pun dapat dipukul mundur oleh piton penelan surga. Tak mau menyerah, Yunleng terus mengejar Xiaoyan dan di sisi lain, Hai Bodong berhasil menjatuhkan para tetua satu persatu serta berusaha menghancurkan pelindung agar dapat kabur. Saat terdesak, Xiaoyan pun mendaratkan serangan dengan api hijau ke arah Yunleng. Yunleng pun jatuh dan membuat yang lain keheranan. Kemudian terlihat Yunleng yang memuntahkan darah lalu memerintahkan muridnya membentuk formasi awan menyelimuti matahari. Kemudian Yunleng meminta para tetua untuk menggabungkan kekuatan dengannya dan mulai mengumpulkan energi untuk menyerang. Serangan itu dapat digagalkan oleh piton penelan surga yang akhirnya membuat ia terluka. Yunleng yang marah pun melancarkan serangan keduanya dan saat hendak ditahan Hai Bodong, muncul serangan dari luar yang seketika menghancurkan pelindung di sana. Tak lama, muncul asap biru hitam membentuk sosok
yang ternyata adalah Yinling yang diperintahkan Xiao Xun'er untuk melindungi Xiaoyan. Yunleng yang menyadari bahwa Yinling bukanlah dari kekaisaran Jiama meminta Yinling agar tidak ikut campur dan kelak akan memperlakukannya sebagai tamu kehormatan di sekte Mystic Cloud. Namun Yinling menolak dan memberitahu tugasnya adalah untuk membawa Xiaoyan hidup-hidup. Di sisi lain, Xiaoyan baru menyadari bahwa ketika dulu Yinling menemuinya bukan bermaksud untuk membunuhnya. Yunleng pun mencoba untuk mengancam Yinling dengan nama besar dari sekte Mystic Cloud, namun gak dihiraukan. Mendengar hal itu, Yunleng segera bersiap untuk menyerang Yinling dengan bantuan murid dan tetua. Terlihat busur raksasa keluar dan hendak ditembakkan ke arah Yinling. Yinling pun bersiap dengan bayangan dari senjatanya, kemudian terjadilah pertempuran. Tak disangka serangan itu dapat dihentikan dengan mudah, kemudian Yinling pun segera menyerang balik. Yunleng pun jatuh terkapar tak berdaya menghadapi serangan tersebut. Terlihat Yunleng yang masih sanggup bangun dan memuntahkan darah. Yunleng yang merasa takkan menang mengeluarkan pusaka suling lalu meniupnya. Suara suling tersebut terasa oleh Yun Yun, sang ketua sekte yang sedang dalam perjalanan pergi, kemudian memilih untuk kembali. Di arena pertarungan terlihat sinar yang turun dari langit dan ternyata suling tersebut memanggil sang tetua lama yakni Yun San yang berada di tingkatan Douzong. Hai Bodong pun mengatakan kepada Xiaoyan bahwa hal buruk akan terjadi. Tak lama terlihat Yun San datang dan dengan langkahnya saja dapat membuat area sekitar hancur. Yun San bertanya ada apa hingga harus memanggilnya, dan Yunleng menjelaskan bahwa sekte Mystic Cloud akan segera hancur dan semua disebabkan oleh Xiaoyan. Ia pun lanjut menjelaskan perihal kematian Mo Cheng yang disebabkan oleh Xiaoyan dan memintanya untuk tinggal demi penyelidikan lebih lanjut, namun Xiaoyan menolak. Kemudian Yun San melihat ke arah Xiaoyan dan menanyakan kebenaran yang dikatakan Yunleng. Xiaoyan hanya menjawab jika Yun San mempercayai perkataan Yunleng maka percuma ia menyangkal. Yun San lanjut berkata bahwa barang siapapun yang menghancurkan sekte Mystic Cloud perbuatannya tidak bisa dimaafkan. Kemudian muncul Yinling yang meremehkan Yun San dibanding tetua sekte yang lama. Hal itu membuat Yun San geram dan menantang mereka untuk maju bersama melawannya. Jika mereka berhasil menjatuhkan Yun San, maka mereka bebas pergi. Kemudian Hai Bodong dan Yinling bekerja sama untuk melawan Yun San. Terlihat dengan santainya Yun San menerima semua serangan dan dapat mengalahkan mereka berdua. Kemudian Yun San mengejar Xiaoyan dan menjatuhkannya bersama piton penelan surga. Saat sedang ditekan kekuatan roh, piton penelan surga berusaha menyerang Yun San namun dapat dihalau dan dihempaskan. Saat Yun San mendekati Xiaoyan dan hendak menyentuhnya, tiba-tiba muncul Ratu Medusa di hadapan mereka dan membuat semua kaget.
Terlihat Ratu Medusa sudah memiliki kaki seperti manusia dan berhadapan dengan Yunsan. Di sini mereka sedikit berbincang dan tak menyangka sama-sama menembus ranah Dozong. Kemudian Ratu Medusa menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk membawa Xiaoyan keluar dari sana. Seketika Yunleng yang tak terima berkata bahwa kelak Xiaoyan akan menghancurkan sekte Mystic Lord, dan seketika itu pula Ratu Medusa memberikan tekanan kepada Yunleng yang membuat Yunsan menjadi kaget. Yunsan pun meminta kepada Ratu Medusa untuk melepaskan Yunleng dan membiarkan mereka semua untuk pergi. Setelah melepaskan Yunleng, mereka semua pun segera pergi dari sekte Mystic Lord, begitu juga dengan yang lain. Tak lama setelahnya, Yun Yun pun datang dan menghampiri Yanran lalu memeluknya. Setelah menyelesaikan pertarungan dan dalam perjalanan pulang, Xiaoyan dan Ratu Medusa tiba-tiba berhenti karena diikuti Hai Bodong. Xiaoyan pun meminta Hai Bodong untuk meninggalkannya dan berterima kasih atas semua bantuan yang telah ia berikan. Begitu juga dengan Yinling yang menemui Xiaoyan untuk berpamitan. Setelah itu Xiaoyan dan Ratu Medusa mengadakan perjanjian untuk membuat pil pencair roh. Xiaoyan berkata bahwa ia juga membutuhkan pil tersebut, dan hal itu membuat Ratu Medusa marah dan menekannya. Xiaoyan yang cerdas pun berkata bahwa jika ia mati, maka jiwa piton penelan surga di dalamnya akan ikut mati. Artinya Ratu Medusa tak akan bisa hidup kembali. Mendengar hal itu, Ratu Medusa pun melepaskan Xiaoyan dan mulai membuat kesepakatan. Xiaoyan meminta waktu 3 tahun untuk membuatkan pil pencair roh untuk Ratu Medusa. Namun sang ratu memberikan waktu 1 tahun kepada Xiaoyan dan terpaksa ia pun menyetujuinya. Di sisi lain terlihat Yunleng dan beberapa tetua menggunakan baju serba hitam hendak menyerang ke keluarga Xiaoyan. Sementara itu diperlihatkan dalam perjalanan menuju kota Wutan, kedekatan antara Xiaoyan dan Ratu Medusa semakin akrab. Terlihat Ratu Medusa mulai memperhatikan Xiaoyan, dan ketika terbang Xiaoyan berkata bahwa ini sudah 3 hari masa penyembuhan piton penelan surga. Namun di sini Ratu Medusa mengatakan bahwa ia telah bersepakat untuk memperpanjang waktu istirahat piton penelan surga. Cie, bilang aja mau deket Xiaoyan. Tak lama sampailah mereka di toko sepatu, dan saat sedang memilih, sang ratu tertarik dengan satu sepatu dan melihatnya. Di sisi lain, penjaga toko berkata bahwa istri Xiaoyan begitu cantik dan memilih sepatu yang tepat. Hal itu membuat sang ratu marah dan menghampiri mereka. Tak lama penjaga toko kabur dan menarik tuas rahasia. Kemudian muncul sepatu yang spesial dan menawarkannya kepada Ratu Medusa. Sang ratu pun tertarik, dan saat mencoba datang seorang lelaki dan kekasihnya kemudian mengancam si penjaga. Tak lama si gadis menginginkan sepatu yang digunakan Ratu Medusa. Si lelaki pun menghampiri Xiaoyan dan terjadilah perkelahian yang membuat mampus dikepret. Tak lama pasangan itu pun menerima bogem dari sang ratu, kemudian mereka pun pergi. Beralih ke sisi lain, pada malam hari terlihat kediaman Xiao habis terbakar dan terjadi pertarungan di sana. Ayah Xiaoyan pun memerintahkan semuanya untuk pergi dan menghadang Yunleng. Seketika ayah Xiaoyan yang bernama Xiaozhan pun habis dibantai dan dibuat tak bisa bergerak. Kemudian Yunleng lanjut menyerang Xiaozhan hingga tulang-tulang di tubuhnya patah. Tak lama ia pun bangun dan berusaha menyerang Yunleng lalu kabur agar keluarganya aman. Di tengah pelariannya, Xiaozhan pun terpojok di tepi jurang kemudian memutuskan untuk loncat. Esokan paginya, Xiaoyan yang lagi ada di warung gak sengaja dengar orang yang sedang membicarakan keluarga Xiao yang habis diserang oleh orang tak dikenal. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun ingin segera kembali ke Wutan, namun Medusa menolak. Xiaoyan pun menarik dan mengancam Ratu Medusa, kemudian mengajaknya pergi. Di sini terlihat jelas bahwa sang ratu mulai ahem kepada Xiaoyan. Di sisi lain, kita diperlihatkan Aobapa yang memeras keluarga Xiaoyan dengan membeli pasar keluarga Xiao dengan harga yang sangat rendah. Karena menolak, para tetua pun hendak diserang dan hendak dibunuh.
Beruntung datang Xiaoyan tepat waktu dan menanyakan ada masalah apa di sana. Karena takut, Abu Bapa pun berniat untuk pergi, namun seorang di sana menantang Xiaoyan dan saat hendak menyerang, dirinya digagalkan oleh sang ratu dan hancur. Kemudian sang ratu pun muncul dan menghabisi semuanya. Di sini para tetua menjelaskan apa yang terjadi dengan keluarga Xiao dan ayah Xiaoyan yang menghilang dengan luka parah untuk melindungi keluarga Xiao. Kemudian salah seorang tetua memberi pusaka yang menandakan bahwa ayah Xiaoyan masih hidup namun tak diketahui keberadaannya. Kemudian sang ratu merasakan bahwa adanya energi yang tertinggal yang ternyata berasal dari sekte Mystic Cloud. Di sisi lain diperlihatkan Yunleng yang kepergok sama Yunyun dan menanyakan apa yang telah ia lakukan. Yunleng hanya mengatakan bahwa ia memiliki urusan pribadi yang harus diselesaikan. Beralih ke Xiaoyan yang saat ini ingin memindahkan keluarga Xiao dari Wutan menuju bagian timur kerajaan secara diam-diam. Setelah semua persiapan selesai, Xiaoyan pun pamit untuk pergi ke sekte Mystic Cloud. Singkat cerita, kepergian Xiaoyan dilihat oleh beberapa pendekar yang melihat pertandingan mereka kemarin. Kemudian mereka pun segera menyusul untuk melihat apa yang akan terjadi. Di sisi lain terlihat sekte Mystic Cloud yang sedang membicarakan Xiaoyan yang telah menghancurkan sekte. Di tengah pembicaraan tersebut terdengar teriakan Xiaoyan yang memanggil Yunleng. Tak lama Yunleng pun keluar dan membentak Xiaoyan yang langsung menantangnya karena telah menghancurkan keluarga Xiao. Saat hendak bertarung, datang Yunyun yang seketika saling tatap dengan Xiaoyan. Keduanya merasakan perasaan rindu namun juga kecewa. Gaya. Xiaoyan menyadari bahwa Yunyun berpura-pura dengan nama Yunzi ketika mereka bertemu di gua. Begitu juga Xiaoyan yang berpura-pura kepada Yunzi. Yunsan pun menanyakan apa tujuan Xiaoyan datang ke sekte Mystic Cloud dan Xiaoyan meminta Yunsan untuk bertanya langsung kepada Yunleng. Kemudian Yunsan berkata bahwa ia akan memberi kompensasi atas kehancuran keluarga Xiaoyan. Xiaoyan pun marah dan memaki Yunsan, hanya bajingan yang cuma tahu kompensasi. Xiaoyan lanjut mengatakan bahwa keberadaan ayahnya sekarang ini tidak diketahui hidup dan matinya. Lalu lanjut mengancam akan menghancurkan sekte Mystic Cloud. Xiaoyan pun mulai menyatukan api hijau dan api putih. Kemudian datanglah Hai Bodong, Lord Fama, dan Jialao. Melihat hal itu, Yunleng yang licik pun segera menyerang Xiaoyan bermaksud menggagalkan penyatuan api tersebut. Karena Yunleng tak berhasil, Yunsan pun sampai turun tangan untuk menangkap Xiaoyan. Beruntung sang ratu menahan serangan Yunsan. Kemudian Yunsan memerintahkan Yunyun untuk menangkap Xiaoyan sementara ia akan menghadapi Ratu Medusa. Saat hendak menangkap, Yunyun pun galau dan melepaskan Xiaoyan. Kemudian Yunyun meyakinkan Xiaoyan bahwa semua dapat dibicarakan dengan baik-baik. Xiaoyan yang udah merasa semua percuma tak peduli dengan ucapan Yunyun. Hingga sesaat api di tangan Xiaoyan sudah bersatu, datang para tetua untuk menyergap Xiaoyan. Mereka terhempas dan tak lama datang Yunleng menyerang Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun melepaskan inti api teratai ke arah Yunleng. Ledakan tersebut seketika menghancurkan beberapa bangunan sekte dan terlihat Xiaoyan yang kelelahan lalu menelan pil penyembuhan. Di sisi lain, serangan itu ternyata berhasil ditahan Yunsan, namun naas bagi Yunleng yang harus sekarat karena serangan tersebut. Yunsan pun marah dan mulai mengeluarkan kekuatannya untuk membunuh Xiaoyan. Yunsan pun menggunakan Kage Bunshin, kemudian dua bayangannya pun segera mengejar Xiaoyan. Di tengah pengejarannya, datanglah Hai Bodong untuk membantu Xiaoyan. Hal itu pun terasa percuma karena Hai Bodong dapat dikalahkan dan Yunsan pun segera mengejar Xiaoyan.
Tak butuh waktu lama, Xiaoyan pun terkena serangan Yunsan dan pingsan. Di tengah pingsannya terdengar suara guru Xiaoyan yang bernama Yao Lo yang akan menggantikan Xiaoyan melawan Yunsan. Melihat aura api putih tersebut, semua dibuat tercengang karena kejutan yang gak ada habisnya dari Xiaoyan. Yunsan pun berkata bahwa kekuatan itu akan ada batasnya dan tak akan bisa mengalahkan Yunsan. Yao Lo pun menjawab bahwa dengan kekuatannya yang belum pulih ini pun sudah cukup untuk menjatuhkan Yunsan, lalu mereka bersiap saling serang. Benturan dahsyat yang terjadi membuat semua orang tercengang karena baru menyaksikan pertarungan yang sangat dahsyat di depan mata. Yunsan pun lanjut menyerang Yao Lo dan dapat dengan mudah dihindari. Semua tercengang karena dengan satu sabetan Yao Lo dapat membelah kehampaan dan pertarungan pun berlanjut. Terlihat Yunsan pun kepayahan melawan Yao Lo yang kekuatannya belum maksimal. Yao Lo terus mengejar Yunsan yang mulai merasakan panik dan mengulur waktu. Hingga di serangan terakhir terlihat Yunsan yang memuntahkan darah lalu meminta para tetua untuk menggabungkan kekuatannya kepada Yunsan. Yao Lo pun memilih untuk mundur karena kekuatannya sudah menurun dan kabur. Yunsan pun terus menyerang di saat Xiaoyan hendak menembus dinding. Di sini Yao Lo memiliki rencana dan menghindar dari serangan Yunsan. Yunsan kaget karena tiba-tiba Xiaoyan berada tepat di belakangnya dengan bunga teratai yang siap untuk dilemparkan. Hal itu pun membuat Yunsan terhempas dan muntah darah serta formasi mereka hancur. Xiaoyan pun memanfaatkan hal itu untuk segera menyerang Yunsan, namun Yun muncul dan menggagalkan serangan tersebut, dan di sini Xiaoyan yang kesal memutuskan untuk pergi. Yun pun terus menghalangi Xiaoyan hingga akhirnya hal itu mendapat kecaman dari Hai Bodong dan membuat yang lain keheranan karena Yunsan telah bermain curang. Beruntung Xiaoyan masih selamat dengan kekuatan Yao Lo, dan di sini Xiaoyan memutuskan hubungan dengan Yun serta mengembalikan barang yang pernah diberikan Yun lalu pergi. Yunsan tak tinggal diam dan menyuruh seluruh murid dan tetua untuk mengejar Xiaoyan, begitu pula dengan Yun. Diperlihatkan Xiaoyan yang kabur, dan di sini Yao Lo mengatakan bahwa serangan Yunsan yang terakhir meninggalkan jejak di tubuh Xiaoyan, jadi mereka harus segera bersembunyi. Singkat cerita, Xiaoyan sampai di satu tempat. Tak lama Yao Lo keluar lalu menyuruh Xiaoyan untuk memulihkan diri sementara ia membuat pil agar luka dalam Xiaoyan lekas sembuh. Di sini terlihat para tetua sekte mistik Cloud telah bersiap bersama pasukan terbangnya untuk memburu Xiaoyan. Kemudian kita diperlihatkan Xiaoyan yang sedang menelan obat dari Yao Lo dan berkultivasi untuk menaikkan level. Setelah selesai, ternyata Xiaoyan berhasil menembus ranah Dadoushi bintang 3 dan membuat Yao Lo senang.
Setelah itu Yao Lao mengeluarkan barang yang pernah dibeli Xiaoyan dan menjelaskan bahwa batu tersebut berasal dari benua yang jauh lebih kuat dari Sekte Mystic Cloud karena melatih atribut api. Singkat cerita, setelah saling bercurhat ria, Xiaoyan yang lagi melo menanyakan berapakah api surgawi yang dibutuhkan untuk memurnikan roh gurunya. Yao Lao pun mengatakan setidaknya 3 api yang mereka butuhkan. Xiaoyan yang telah memiliki 2 api surgawi pun teringat perkataan Yao Lao yang mengatakan bahwa ada jejak api di Kekaisaran Jianan yang bernama Fallen Heart Flame dan Xiaoyan ingin pergi ke sana. Kemudian terlihat Yao Lao telah memurnikan giok yang dibeli Xiaoyan dan berkata bahwa ini adalah 3 perubahan misterius api surgawi. Yao Lao lanjut menjelaskan bahwa ini adalah metode rahasia yang sangat misterius dan tinggi untuk menambah kekuatan tubuh. Kemudian Yao Lao memerintahkan Xiaoyan untuk memasukkan kekuatan ke dalamnya, mengingat ia memiliki atribut api surgawi. Dikatakan bahwa setelah berhasil menguasainya, seseorang dapat melonjakkan kekuatannya sebesar 3 kali lipat dalam pertarungan. Singkat cerita, di sisi lain, Yun Yun pun dengan terpaksa memberitahu keberadaan Xiaoyan melalui jejak yang telah ditanam oleh Yun San. Xiaoyan pun semakin kecewa dan segera berlari untuk menghindar. Xiaoyan yang belum dapat menggunakan kekuatannya akibat penyatuan giok tadi hanya bisa kabur hingga di suatu tempat. Xiaoyan pun terkena serangan dan mulai terkepung oleh para tetua. Karena terus diolok-olok, Xiaoyan pun membentak mereka semua. Saat hendak diserang, muncul banyak monster yang menyibukkan mereka. Kesempatan itu Xiaoyan manfaatkan untuk menggunakan teknik rahasia lonjakan api surgawi. Dengan sekali serang, Xiaoyan pun dapat melumpuhkan salah seorang tetua dan dibantu piton penelan surga tetua tersebut pun mati. Setelah itu, Xiaoyan pun mencoba untuk kabur, sementara piton penelan surga berusaha menghadang para tetua. Saat hendak diserang, beruntung datang Hai Bodong yang membantu dan memerintahkan Xiaoyan untuk segera pergi. Xiaoyan, 永远都不要停下前进的脚步。 Di tengah pelariannya, dikejar murid-murid Sekte Mystic Cloud, nongol Yafei dengan prajurit bayaran dan menyelamatkan Xiaoyan. Kemudian Yafei memberi peta agar Xiaoyan dapat pergi keluar dari Kekaisaran Jiama. Setelah berbincang, berterima kasih dan berpelukan, Xiaoyan pun segera pergi. Di tengah perjalanannya, Xiaoyan melihat Yun Yun yang datang untuk menghentikannya. Xiaoyan yang masih kesal kepada Yun Yun pun segera mengeluarkan pedang dan bersiap untuk bertempur. Yun Yun masih batu dan meminta Xiaoyan untuk menyerah serta tinggal di Sekte Mystic Cloud. Sementara itu, Xiaoyan yang sudah muak menghampiri Yun Yun untuk bertarung. Tak diduga, ternyata Yun Yun menghilangkan tanda yang ditanam Yun San kepada Xiaoyan. Terjadi percakapan antara mereka, kemudian Xiaoyan menghampiri Yun Yun dan mengutarakan kerinduannya. Hade. Selepas temu kangen, Xiaoyan menjelaskan bahwa ia akan kembali dan berterima kasih, kemudian pergi. Melihat kepergian Xiaoyan, Yun Yun pun memantapkan hati dan berharap Xiaoyan agar tidak kembali karena memang takdirnya harus sendiri seumur hidup. Di ending scene kita diperlihatkan semua yang telah berakhir, begitu juga keluarga Xiao yang telah sampai ke timur kekaisaran dan Xiaoyan yang pergi. Gak sabar nunggu kelanjutan cerita dari film ini dan perjuangan Xiaoyan yang semakin berat di Kekaisaran Jianan. Menurut informasi yang beredar bahwa kelanjutan dari season 6 akan dirilis pada Maret 2022. Kuy, kita tunggu kelanjutannya. Terima kasih buat kalian yang selalu support kita. Terima kasih juga sudah menonton. Sukses selalu dan have a nice day.